Baiklah Kak, kakak bisa panggil saja saya Dr. Oktas yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Rizky dong. Baiklah Kak Rifki, kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial kakak. Nah di sini mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan. Apakah kakak bersedia? Ya bersedia. Baiklah Kak, silakan untuk menuju ke ruang pemeriksaan. Saya izin mencucikan terlebih dahulu ya Kak. Nah Kak, kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada saraf olfaktoris kakak di bagian hidung. Nah di sini saya akan melihat terlebih dahulu kayak rongga hidung kakak apakah ada kemerahan ataupun ada keabnormalan lainnya sehingga mengganggu tidak nyaman kakak. Mohon maaf Kak, silakan untuk buka hidungnya. Baik, tidak ditemukan kemerahan maupun kecacatan kayak pada hidung kakak. Di sini normal saja. Baik, sudah. Nah, kakak, untuk bagian hidung kakak tidak ditemukan kejanggalan. Nah, selanjutnya silakan untuk menuju ke ruang laboratorium. Kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf penghidung kakak. Baiklah Kak, kita akan melakukan tes pertama yaitu saraf pada saraf olfaktoris kakak. Di sini saraf penghidung. Baiklah Kak, silakan untuk melepaskan maskernya terlebih dahulu. Kakak silakan untuk mengikuti instruksi saya ya. Yang pertama silakan untuk menutup mata terlebih dahulu Kak. Nah kita akan melakukan tes pertama pada bagian lubang hidung kakak yang sebelah kanan terlebih dahulu. Silakan untuk mengikuti sebelah kiri Kak. Nah baiklah. Dimohon untuk mendekat Kak, silakan. Akan baik sudah. Untuk ini apa yang kakak rasakan baunya? Kayak bumbu makanan gitu. Nah, baiklah. Yang kedua silakan kakak menutup kembali hidungnya sebelah. Baik sudah. Bau apa yang kakak rasakan? Kayak bau kopi. Baik sudah. Silakan kakak menutup hidungnya lagi. Yang terakhir. Baik sudah. Ini kayak bau rokok gitu. Baik. Untuk selanjutnya hidung yang bagian sebelah kiri kayak silakan untuk hidung yang sebelah kanan. Baik pertama. Bau apa Kak? Ini bumbu masakan. Baik sudah. Yang kedua Kak silakan untuk menutup hidungnya kembali. Bagaimana Kak? Bau kopi. Oh, baik. Yang terakhir kayak silakan Kak. Bau kayak tembakau rokok gitu. Oh, baik sudah. Silakan Kakak buka mata kembali. Di sini saya sudah menyiapkan 3 bahan. Yang pertama yang kakak tebakau adalah benar bumbu makanan. Yang kedua kopi benar sekali. Yang di sini tebakau dari rokok itu sendiri. Baiklah Kak. Untuk tes pada saraf kranial kakak yang pertama olfaktorius normal kayak. Baiklah Kak, selanjutnya kita akan melakukan tes pada saraf optikus kakak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Snellen chart. Di sini kakak mengikuti instruksi saya ya. Nanti kita akan menggunakan mata sebelah kanan dulu, setelah itu mata sebelah kiri. Nah, baiklah. Yang pertama ialah kakak harus membaca bagian dari pertama huruf sampai dengan paling terkecil ya Kak ya. Baiklah. Kita mulai dari mata sebelah kanan kakak. Silakan untuk menutup mata sebelah kiri. Huruf yang pertama Kak apa Kak? A, Huruf yang baris kedua, B dan W, baris ketiga, E, R, K, baris keempat, M, R, O, A, kelima, G, C, J, Y, Q, keenam, U, E, R, S, L, H, ketujuh, A, J, Q, G, X, D, T, kedelapan, D, E, F, P, V, A, S, C, kesembilan, E, I, B, Y, C, G, F, K, kesepuluh, U, A, S, E, J, D, Q, Z, R, L, O, Z, G, O, S, N, D. Baiklah, untuk selanjutnya maka yang sebenarnya kayak silakan untuk bertukar sebelah kiri, sebelah kanan maksudnya. Yang pertama silakan. A, Baris kedua, B dan W, baris ketiga, E, R, K, baris keempat, M, R, O, A, baris kelima, G, C, J, Y, Q, baris keenam, U, E, R, S, L, H, baris ketujuh, A, J, Q, G, X, D, T, baris ke-8, D, E, F, P, V, A, S, C, baris ke-9, E, I, B, Y, C, D, F, K, baris ke-10,
UASEJDQZ. Yang terakhir yang paling kecil. RLOZGOSND. Baiklah, sudah. Baiklah kak, setelah dilakukan pemeriksaan semua wajar, baik mata sebelah kiri kakak maupun sebelah kanan kakak, itu matanya, ketajaman matanya normal kak ya. Baiklah kak, di sini kita akan melakukan tes pada mata kakak lagi, optikus kakak, yaitu lapang pandang konfrontasi. Nah di sini kakak menutup mata yang sebelah kanan dulu. Baiklah, sebelah kanan ya kak ya. Nah di sini saya akan menggerakkan pena ini, nanti kakak akan saya berikan instruksi apakah melihat atau tidak. Dan diharapkan mata kakak tetap tertuju pada mata saya kak ya. Baik, yang pertama, silakan kak, jika nanti ada perubahan gerakan pada pena ini, kakak jauh melihat ya kak ya. Iya, melihat. 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 Ya, melihat. Melihat. Baiklah, sudah. Untuk mata yang sebelahnya lagi kak, silakan. Mata kakak tertuju pada saya kak ya. Iya, melihat. Melihat. Masih melihat. Masih melihat. Ya, melihat. Ya, melihat. Nah, baiklah sudah. Untuk tes pada lapang pandang mata kakak yang konfrontasi normal kak ya, karena bisa melihat objek pada pandangan yang walaupun tidak tertuju pada mata kakak. Baiklah, selesai. Ini selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata kakak bagian dalamnya, mikroskopisnya. Di sini kita akan menggunakan alat endoskopi namanya kayak. Baiklah. Yang pertama ialah pemeriksaan pada mata sebelah kiri kakak. Nah, baiklah kak, silakan melihat kakak. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan pertama terlebih dahulu. Saya akan mengatur dioptrinya dulu, membesar lensanya. Baik, sudah. Ini mata sebelah kanan lagi kak ya. Baik. Baik, sudah. Nah, kakak, setelah dilakukan pemeriksaan ini, nanti saya akan memberitahukan bagaimana hasilnya kak ya. Maka selanjutnya kita akan melakukan tes pada syarat 3, 4, dan 6, yaitu syarat okulomotor, syarat abdusen dan troklear. Nah di sini kita akan melakukan gerakan pada bola mata kakak yang pertama, yaitu monokular. Kakak diharapkan mengikuti gerakan ini ya, gerakan pena saya. Baiklah. Nah, selanjutnya gerakan binokuler. Baiklah, kak ikuti kak ya. Nah, baik, bagus kak ya. Selanjutnya kita akan melakukan pada mata sebelah kanan dan mata kiri kakak dengan memberikan cahaya kak ya. Baiklah kak, untuk mata sebelah kanan terlebih dahulu, mata sebelah kiri terlebih dahulu ya kak ya. Dibuka aja kak, semua matanya dibuka saja. Baiklah, mata sebelah lagi kak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien yang digerakkan monokuler maupun binokuler yang dilakukan oleh bola mata pasien normal ya, mengikuti gerakan pada benda yang saya gerakan, dan juga refleks pada pupilnya. Refleks pada pupil yang saya berikan cahaya mengecil, dan juga yang tidak saya berikan cahaya normal-normal saja. Untuk refleks sebaliknya, mata sebelahnya ketika saya berikan cahaya juga yang terkena cahaya pupilnya mengecil, yang tidak kena cahaya juga tidak mengecil. Baiklah, selesai kak ya. Baiklah kak, selanjutnya kita akan melakukan tes pada saraf kranio kakak yang kelima, yakni trigeminus. Di sini saya akan memberikan tes pertama, ini sentuhan ringan terlebih dahulu kak, karena ini di arah wajah. Kakak bisa membuka masker terlebih dahulu. Baiklah kak, silakan untuk menutup matanya. Apakah kakak merasakannya? Ya, merasakannya. Di mana? Di dahi. Nah, yang kedua kakak merasakannya kak? Ya. Di mana? Di pipi. Baik, yang ketiga kakak merasakannya kak? Ya. Di mana? Di dagu. Baik. Baiklah kak, kita akan menggunakan benda yang lebih tajam lagi. Di sini saya akan menyentuhkan pada area muka. Kakak bisa menutup matanya kembali. Baiklah. Apakah kakak merasakannya kak? Ya. Di mana? Di dahi. Baiklah. Kakak merasakannya kak? Ya.
di pipi Di pipi sebelah mana Kak? sebelah kanan. Baik, yang terakhir merasakannya Kak? Ya, di dagu. Baik, sudah normal Kak ya. Setelah dilakukan pemeriksaan sentuhan ringan dan sentuhan tajam pada daerah wajah pasien, yaitu daerah dahi, pipi dan juga dagu, normal dirasakan oleh pasien. Baiklah Kak, selanjutnya kita akan melakukan tes kontraksi pada muskulus temporal dan masseter kakak. Nah, baiklah Kak, di sini saya akan memberikan sentuhan kayak baiklah Kak, mohon sebentar. Baik, silakan Kakak untuk membuka rahangnya Kak. Dibuka lagi lebar-lebar Kak. Nah, tutup lagi. Buka lagi Kak. Nah, baiklah sudah. Di sini ada timbul kontraksi pada otot temporal dan masseter kakak. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada muskulus pterygoideus kakak yang medial dan lateral. Nah, di sini yang pertama yang bagian medial dulu Kak ya. Silakan untuk menggigit penanya Kak. Nah, gigit. Nah, tahan Kak, saya kembali ya Kak ya. Oke, terjadi kontraksi dan terjadi tahanan. Baiklah, yang selanjutnya bagian lateral Kak ya. Di sini saya akan menahan bagian rahang bawah kakak. Kakak bisa nanti menengok ke kanan, ke kiri, dan ke bawah Kak ya. Baiklah, sekarang Kak menengok Kak. Sebelah, ini ke bawah Kak. Nah, baik, sudah terjadi kontraksi dan untuk menahan tahanan juga. Baiklah, selanjutnya ialah saya akan memberikan sentakan pada rahang bawah kakak bagian anterior. Baiklah Kak, saya akan mengadah sedikit Kak. Baik. Baiklah, sudah. Baiklah Kak, selanjutnya kita akan melakukan refleks pada kornea kakak. Baiklah Kak. Nah, di sini saya sudah meluncurkan bagian ini. Tidak sakit Kak ya, cuma sentuhan sebentar saja, refleks sebentar. Kita akan menggunakannya pada refleks mata sebelah kiri terlebih dahulu. Silakan Kak untuk membukanya Kak. Baik, terjadi refleks Kak ya. Selanjutnya Kak. Oke, baik, terjadi refleks ya. Baiklah, untuk pemeriksaan muskulus yang pertama tadi masseter, musculus temporal, terjadi kontraksi juga normal. Untuk muskulus pterygoideus, lateral maupun medial, terjadi kontraksi untuk menahan tahanan. Dan juga untuk sentakan di bagian rahang bawah pasien, ini normal juga terjadi. Dan untuk yang terakhir ya ini pada refleks kornea ini normal terjadi refleks karena dirasakan oleh pasien yang ini merasakan sentuhan dari kapas itu sendiri. Baiklah Kak, selesai Kak. Baiklah Kak, selanjutnya kita akan melakukan tes pada saraf kornea kakak yang ketujuh, yaitu fasial bagian wajah. Di sini yang pertama ialah kita akan melakukan tes pada bagian wajah Kak terlebih dahulu dengan senyum dengan menampakkan gigi Kak ya. Silakan Kak untuk senyum dan menampakkan giginya lebar-lebar. Nah, baiklah, terjadi kontraksi Kak ya. Nah, baiklah, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada bola bagian daerah mata kakak. Nah, di sini silakan Kak untuk menutup matanya dan saya nanti akan berusaha membuka kelopak mata kakak dan kakak berusaha untuk tetap mempertahankannya seperti ini Kak ya. Baik, mulai Kak ya. Baiklah, terjadi kontraksi. Baiklah Kak, silakan dibuka lagi matanya. Coba Kakak mengangkatkan alis keduanya. Angkat alis, turunkan lagi. Angkat lagi Kak. Baiklah, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada 2/3 anterior lidah kakak. Di sini akan kita menggunakan 4 rasa Kak ya. Silakan Kakak untuk menunjukkan lidahnya ke depan. Dibuka saja mulutnya Kak. Nah, baiklah. Saya akan menggunakan rasa pertama Kak ya. Rasa pertama yang manis. Jika nanti ada timbul rasa, Kakak bilang saja Kak ya. Baiklah, apa yang Kakak rasakan? Manis. Selanjutnya, ini rasa pahit Kak ya. Jika nanti ada rasa pahit, Kakak bilang saja ya. Pahit. Terus selanjutnya ya ini asam Kak ya. Bagaimana Kak? Asam dok. Asam. Baik, yang terakhir asin Kak ya. Kakak dibuka Kak. Asin dok. Baik, asin. Baiklah, sudah selesai Kak ya bagian untuk saraf kornea kakak yang ketujuh yang fasial. Setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien pada saraf kornea yang ketujuh yang fasial untuk bagian muka dengan kontraksi wajah dengan senyuman dikeluarkannya gigi dan juga untuk gerakan bagian muskulus pada daerah mata yang kontraksinya kuat untuk menahan tahanan dan juga
muskulus pada daerah mata mampu untuk mengangkat alisnya juga dari pasien. Dan yang terakhir ialah pada bagian 2/3 anterior lidah pasien. Di sini saya menggunakan 4 rasa tadi, manis, asam, pahit, dan juga asin. Nah, di 2/3 anterior ini ternyata normal merasakan semua 4 rasa tersebut. Baiklah, Kak, selesai Kak? Baiklah, Kak, selanjutnya kita akan melakukan tes pada serat kernel Kakak yang ke-8, yaitu vestibulocochlearis. Ini pada pendengaran Kakak dan juga keseimbangan. Nah, di sini kita akan melakukan 2 tes kayak tes Ryan dan Weber. Tes Ryan di sini saya akan menggunakan garpu tala, Kak, dan Weber juga nanti garpu tala. Saya akan membunyikannya. Nanti Kakak jika mendengarkannya, tes Ryan ini pada antara tulang dengan udara bagian telinga salah satu terlebih dahulu kayak. Nah, telinga yang pertama telinga kiri terlebih dahulu kayak. Nanti saya akan membunyikannya pada belakang telinga Kakak atau palatus mastoid di belakang kanalis acousticus externus yang di belakang sini. Saya membunyikan terlebih dahulu kayak. Nah, tadi saya mengalihkannya dari belakang ke depan. Tadi di belakang kedengaran tidak, Kak? Di depan apa kedengaran juga? Nah, baiklah, untuk telinga sebelahnya lagi, Kak. Ini sama kayak pada belakang telinga juga, kepala mastoid, di belakang kanalis acousticus externus. Nah, apakah kedengaran, Kak, di belakang dan depan? Terdengar. Jelas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes Weber, yaitu tes pada hantaran tulang pada kedua telinga Kakak. Nah, di sini saya akan meletakkan pada dahi Kakak, dan Kakak diharapkan merasakan keseimbangan suaranya terdengar di salah satu ataupun seimbang kayak. Nah, kita mulai kayak. Bagaimana, Kak? Apakah terdengar di salah satu ataupun terdengar seimbang? Terdengar seimbang. Nah, baik, terdengar seimbang. Untuk tes Ryan dan Weber Kakak normal kayak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, ini pada serat kernel ke-8, vestibulocochlearis, ini pada tes Ryan dan Weber. Tes Ryan normal karena bagian yang telah saya berikan suara bunyi pada garpu tala yang di belakang kanalis acousticus externus yang terdengar, dan juga di depannya juga terdengar dengan jelas. Untuk telinga kiri maupun telinga kanan tadi seimbang di bagian tes Weber. Nah, di bagian tes serat kernel vestibulocochlearis ini normal pada pasien. Baiklah, Kak, selesai Kak. Baiklah, Kak, selanjutnya kita akan melakukan tes pada serat kernel Kakak yang 9 yang glossopharyngeal. Tes pertama ialah tes pada refleks muntah. Kakak silakan untuk membuka mulutnya. Tidak usah dijulurkan lidahnya, Kak. Silakan untuk Nah, baiklah, Kak, saya akan berikan pada bagian faring Kakak. Bagian anterior faring ya, Kak ya. Baik. Oh, baik, ada refleks muntah. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada 1/3 posterior lidah Kakak yang saya menggunakan 4 rasa yang sama seperti pertama, yakni manis. Kakak silakan membuka mulutnya. Tidak perlu dijulurkan saja, Kak, di bagian posterior di belakang lidah harusnya. Dibuka mulutnya, Kak. Apa yang Kakak rasakan? Baiklah, manis juga kayak. Ini juga kayak. Yang menggunakan rasa pahit, Kak, silakan membuka mulut lagi. Yang Kak, bagaimana rasanya, Kak? Pahit. Selanjutnya kita menggunakan rasa asin kayak asin. Silakan membuka mulutnya, Kak. Baiklah, bagaimana, Kak, rasanya? Asin. Pahit kayak rasa asam. Mantap. Bagaimana rasanya, Kak? Asam. Nah, untuk refleks muntah dan juga bagian posterior 1/3 posterior lidah Kakak normal kayak karena mengecap dari 4 rasa yang saya berikan tadi. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien, yakni pada serat kernel ke-9, yakni glossopharyngeal, yang pertama refleks muntah. Ketika saya tadi meletakkan bagian sendok di bagian faring anterior, ternyata timbul refleks muntah. Terus yang kedua tesnya adalah bagian 1/3 posterior lidah. Di sini saya memberikan rasa asam, asin, dan juga manis serta pahit, dan ternyata pasien merasakan 4-4 juga di bagian posterior lidah. Nah, selesai kayak. Baiklah, Kak, selanjutnya kita akan melakukan pada serat kernel Kakak yang 10 yakni vagus. Di sini yang pertama ialah bagian bicara Kakak. Ya, Kak, silakan untuk berbicara 1 kalimat saja, Kak.
Aku cinta kamu. Nah, baiklah, di sini setelah saya lihat tidak ada dispoin yang disatri, normal saja Kak ya, tidak ada perubahan ataupun kerusakan dalam berbicara dan pengucapan kata-kata, artikulasinya normal saja Kak ya. Baiklah, tes keduanya ialah Kakak silakan menyebutkan nanti saya akan melihat bagian palatum Kakak yang bagian anterior. Silakan Kakak membuka mulutnya, gitu Kak ya. Enggak? Baiklah, sudah. Di sini ketika kamu mengucapkan bagian palatumnya tidak ada bagian yang lecet atau bagian terluka, normal-normal saja. Dan juga bagian ovulanya terlihat kata dia di bagian medial. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes pada menelan. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah makanan kecil Kak ya. Apakah kesulitan dalam menelan? Silakan Kak, membuka mulutnya. Baik. Telan Kak. Nah, baik, di sini normal-normal saja ya Kak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien yang nervus vagusnya mulai dari cara berbicara, ini tidak ditemukan keabnormalan karena tidak ditemukannya disponi, di mana disponi ini terjadinya paralis pada pita suara bagian laring. Nah, sedangkan di sini tadi pada proses berbicara maupun pada pengucapannya volume berbicaranya normal-normal saja dan tidak ditemukannya disartria, di mana di sini tadinya paralis vagal, ini berkurangnya kontraksi pada shock palatumnya sendiri, sedangkan di sini pengucapan artikulasi sendiri normal-normal saja, tidak ditemukan kejanggalan. Nah, baiklah, untuk bagian kedua ya ini untuk bagian palatumnya dan bagian ovulanya tidak ditemukan kejanggalan, ya ini normal-normal saja, pada tidak ditemukan luka dan pada posisi dan dalam posisinya yang normal. Dan yang terakhir ialah pada proses menelan. Nah, di sini proses menelan pasien tidak ditemukan kesusahan, ya ini pasien menelan dengan keadaan baik-baik saja dan normal-normal saja. Sekian. Selesai kayak bagian nervus vagusnya. Baiklah Kak, selanjutnya kita akan melakukan pada tes saraf gerak Kakak yang ke-11 yang aksesori. Di sini saya akan bagian yang pertama ialah bagian pada musculus sternocleidomastoideus Kakak yang di pipi Kak ya. Baiklah Kak. Di sini saya akan memberi tangan sebelah pipi kanan dan kiri. Kakak silakan untuk menolak ke kanan dan ke kiri Kak ya. Baik, silakan Kak. Oleh. Nah, oleh lagi. Baik. Timbul kontraksi kayak karena ada melawan tahanan. Baiklah, selanjutnya ialah pada musculus trapezius di bagian bahu Kakak. Di sini saya akan memberi tahanan dan Kakak mencoba untuk mengangkat bahunya kayak. Baik, sekarang Kak. Baik, angkat lagi Kak. Di sini di bagian pipi Kakak, musculus sternocleidomastoideus Kakak dan juga musculus trapezius Kakak normal-normal saja kayak karena melawan tahanan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan pada pasien yang disaraf aksesori baik di musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius, karena saya memberikan tahanan dan timbul kontraksi untuk melawan tahanan tersebut, jadi di bagian saraf kranial yang sebelah sini normal saja. Baiklah Kak, tes terakhir pada saraf kranial Kakak yang hipoglosal. Di sini ialah untuk yang pertama kita akan bagaimana melihat bagian lidah Kakak. Nah, terlebih dahulu Kakak untuk membuka mulutnya, lidahnya silakan letakkan di dasar mulut Kakak, ya benar seperti itu. Di sini saya akan melihat bagian lidah Kakak dan juga mulut Kakak. Di sini tidak ditemukan fascikulasi maupun atrofi pada lidah Kakak. Nah, selanjutnya Kakak silakan dijulurkan lidahnya. Dijulurkan lagi Kak. Nah, baiklah. Tidak ditemukan deviasi kayak bagus. Nah, untuk bagian lidah Kakak di bagian nervus hipoglosal Kakak tidak ditemukan keabnormalan kayak normal saja. Nah, baiklah, setelah dilakukan pemeriksaan pada nervus hipoglosal dari pasien, ini ditemukannya fascikulasi maupun atrofi dan deviasi pada bagian lidah pasien. Nah, baiklah Kak, setelah dilakukan pemeriksaan, silakan untuk menuju ke ruang tunggu tadi dan saya akan izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Kak. Terima kasih. Baiklah Kak, setelah dilakukan pemeriksaan pada saraf kranial Kakak yang pertama dan sampai dengan 12,
itu tidak ditemukannya keabnormalannya, normal-normal saja kak ya. Mungkin kedepannya kakak bisa menjaga kesehatan kembali, menjaga kesehatan mata, menjaga pola makan dan pola tidurnya kak ya, agar kakak lebih berstamina lagi dan lebih sehat lagi kak ya. Terima kasih kak ya telah berkunjung ke sini. Baik, terima kasih dok. Sama-sama.